Oke guys, balik lagi sama aku di channel YouTube Lem. Ini channelnya CTD guys. Lupa. CTD jangan lupa bahagia. Hari ini kita lagi di GMC guys, Girimanik Mountain Camp. Udaranya di sini tuh sejuk. Yaitu salah satu destinasi wisata yang ada di Wonogiri, tepatnya di Slogoimo, ngalor didik terus. Nanti aku rada lari, pokoknya di sini. Kepoin. Oke, jadi sebelum kita menikmati suasana atau pesona alam yang ada di GMC ini, kita wajib banget bayar dulu tiket guys, kontribusi. Oke, jangan lupa. Nah, di GMC ini guys, ada apa aja sih? Kok kereta banyak banget ini? Ternyata ada Resto Girimanik, ada penginapan, dan tempat santai beserta foto-foto. Asik. Kayaknya kita penasaran, kita kepo. Mending kita langsung ke tempat-tempatnya itu. Yuk, check it out. Ikutin terus. Nah, jadi seperti itu guys, suasana di pesona Girimanik Mountain Camp di lokasi tempat kita bisa ambil foto. Mantap. Nah guys, intinya dari banyak tadi sekian tempat indah yang ada di GMC Girimanik Mountain Camp, hari ini tuh ada undangan khusus buat kita untuk buka bersama. Buka bersama yang punya GMC. Pak Parno, langsung kita lihat, kita kepoin aja yuk. Nah guys, itu dia Pak Parno guys, langsung kita samperin, kita kepoin. Halo Pak Parno. Selamat siang mas. Selamat diselamatin. Siang apa sore? Pertama terima kasih dulu ya Pak untuk sudah mengundang kita untuk buka bersama di sini. Dan kedua ini saya ada mau kepo-kepo sedikit, boleh Pak? Gimana kalau kita duduk saja? Satu. Gimana tempatnya yang kita suka yang mana? Sana. Oh, di sana aja kayak. Semuanya enak kok. Banyak banget soalnya di sini tempatnya guys. Sejuk, damai dan indah, Pak. Dingin juga. Yuk Pak, kita ke sana. Halo Pak Parno, ya. Saya ini sudah beberapa kali main ke GMC Pak ini, hampir 7-8 kali ya Pak di sini. Sampai saya itu hafal Pak, dulu orang-orang yang lagi main di sini. Nah itu Pak, itu yang pakai kerudung itu jarang ke sini itu. Oh, yang cantik itu ya? Iya. Apalagi bapak-bapak itu Pak, itu sering ke sini tapi. Iya, waduh, semangat sekali kelihatannya nih. Ngomong-ngomong ini Pak Parno, ini Anda itu terbesit apa Pak? Kok bisa membangun GMC ini? Oke, jadi ada pemikiran apa gitu ya? Iya. Atau ada keinginan apa sehingga membangun ini gitu ya? Iya Pak. Oke Mas Fajar, jadi saya
di Jakarta sana kan memang aktivitas cukup luar biasa ya, Mm-mm. dari Senin sampai Jumat. Nah, ketika masuk hari Sabtu itu, Iya. saya di Jakarta punya komunitas namanya CAF. Saya punya komunitas namanya 4x4. Saya punya komunitas orang-orang yang suka camping, Mas. Jadi ketika saya sering ke Bogor, saya sering ke mana itu Sukabumi, saya sering ke wilayah Banten ya. Bahkan suka juga ke daerah mana itu Baduy ya. Wonogiri sebetulnya punya potensi besar ya, seperti yang Mas lihat sekarang toh. Jadi Mas aja untung ini badannya tebel ya, kalau badan tipis mungkin udah kedinginan. Jadi di Wonogiri ini ada tempat yang luar biasa bagus ya, tepatnya adalah di Girimane. Sebenarnya ada di ini ke barat sampai ke Tawangmangu tuh banyak daerah dingin. Cuman memang kan saya nggak punya tanah di sana. Jadi saya punya tanah ini, akhirnya saya kepikir bahwa bagaimana Wonogiri Girimane ini diangkat ya menjadi sebuah miniatur camping gitu ya, yang tentunya menjaring masyarakat dari wilayah Pacitan, Ponorogo, Sragen, Klaten, Wonogiri terutama, supaya tahu Wonogiri. Nah itu Mas kira-kira. Jadi di sini sangat lengkap sekali gitu. Oh, jadi seperti itu guys. Hasil dari traveling beliau itu menciptakan sebuah karya seperti ini. Wis. Pak Parno ini asli Wonogiri juga ya Pak? Asli Wonogiri Mas. Begini ya. Jadi emang orang asli Wonogiri itu selalu mempunyai hal unik yang belum semua orang itu belum tentu mempunyai. Jadi bagaimana kita itu juga membangun Wonogiri. Yeah. Dan salah satunya juga seperti ini guys. Ya. Yeah. Mantap. Oke. Terus Pak Parno, kalau di sini tuh fasilitasnya apa aja ini Pak di GMC ini Pak? Oke, jadi Mas Fajar ya, kalau saya cerita tentang camping ya, sebetulnya dunia camping di Jakarta, di Bogor, Puncak dan sebagainya itu mungkin tempatnya nggak seindah ini, maksudnya nggak semewah ini ya, karena rata-rata di sana camping ya masuk hutan ya, hutan belantara, yang penting dingin gitu ya, yang penting mau bisa naik ke atas. Nah, saya menciptakan sesuatu yang baru ya di Wonogiri ini. Jadi camping tempatnya yang memang benar-benar satu kebersihannya terjaga, keindahannya terjaga, airnya mesti bersih, fasilitas toiletnya mesti bagus, terus bangunannya juga artistik sekali. Mungkin ini nggak banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat sana ya, ini adanya di Wonogiri. Kapasitasnya bisa 3 orang sama anak kecil. Terus di sini bisa melihat beberapa taman yang memang kita buat dari asli Wonogiri. Jadi ada taman-taman yang kebetulan yang bikin orang Wonogiri, tamannya asli Wonogiri. Jadi luar biasa ini. Terus kayu-kayu ini semua dibuat di Wonogiri oleh putra daerah loh. Putra daerah ini? Putra daerah. Mantap sekali Pak. Dan gitu. BTW Pak ini, ini kalau kamar muat 3 orang ini, kalau buat saya ini kira-kira muat gak ya Pak? Kalau buat Mas Fajar hanya 1 orang, enggak lah, 2 orang, 2 orang bisa. 2 orang bisa. 2 orang guys. Cukup luas di dalam ya, terus di situ juga ada terasnya, ada tempat ngopi di depan. Cuman di sini unik Mas. Uniknya? Di sini kita siapin termos. Ya. Jadi kalau malam yang nginep di sini kita siapin termos, ditenteng begitu, dibawa masuk situ. Di situ ada kopinya, ada tehnya gitu. Nah, terus mandi juga, mandi nggak ada di belakang sini. Mandinya nggak ada di setiap kamar, mandinya mesti ke sono ke belakang sana. Karena memang kita konsepnya adalah glamping ya, glamping dan camping. Jadi bukan hotel nih. Jadi teman-teman yang mau ke sini jangan kaget ya, ketika nginep di sini malam hari harus pipis, harus berani keluar dari kamar, bawa senter, disiapin senter di sini. Disiapin center gitu Mas. Jadi seperti itu guys. Buat teman-teman yang belum tahu, kok penginapan di GMC kamar mandi enggak di dekat kamar itu kenapa? Memang dibuat seperti itu. Jadi memang seperti ini guys. Beliau itu mempunyai mindset tempat camping atau ya tempat naik-naik gunung kan nggak ada tau. Masuk ya kamar mandi di sebelah kita. Enggak ya Pak? Hotel. Jadi seperti itu. Iya. Terus Pak, kalau view-nya di sini tuh lebih ke apa ya Pak ini Pak? Gini Mas, ini surga sebetulnya, surganya Wonogiri. Kalau Mas perhatiin dari bawah, kanan kiri adalah pertanian sayuran. Ayo, coba Wonogiri ada seperti ini, sayuran. Mas mau nyari stroberi mungkin ada sebagian, tapi sayuran kayak daun bawang seperti ini juga banyak di bawah. Ada kol, ada seledri, ada wortel. Ya, bahkan mungkin ada tanaman-tanaman lain yang mungkin saya juga nggak ngerti di apa namanya di bawah sana ada. Nah itu Mas, itu uniknya di Girimane ini. Nah
Yang kedua, pemandangan kita lihat ke barat, ke timur, ya ke atas. Kalau ke timur jelas kita lihat jurang yang begitu dalam, ya. Tapi nanti begitu sampai timur itu naik lagi, dan itu ya kita lihat kalau pas nggak ada kabut itu indah banget. Bahkan nanti kita akan siapkan satu tempat untuk meeting room ya di sebelah timur sana. Jadi ngelihatnya ke jurang itu, mantap, sensasional. Gitu. Tapi nanti ya nunggu duit dulu. Ya. Terus yang indah lagi Mas Fajar. Apa Pak itu? Mungkin yang teman-teman juga perlu tahu nih ya, bahwa kami sebelum membangun ini, ya, tempat ini sudah saya sebar burung Mas. Burung? Ya, burung kutilang. Ya, di sini dulu udah saya lepas. Pertama itu 300. Ya, yang kedua itu sekitar 300 berapa gitu ya, lebih lah. Nah, sekarang ini burung kutilang ini udah mulai nyebar Mas. Kalau sudah setahun yang lalu taruhlah ya, itu burung-burung itu pasti udah berkembang biak. Nah, kenapa sampai saya membeli burung dari pasar, saya sebar di sini? Saya pengen Mas, burung-burung ini akan menjadi predator hama. Ya, nanti misalkan ada hama tanaman, hama itu bisa dimakan sama mereka. Nah, hanya saja memang saya sudah pesan sama warga sini dan masyarakat sini terutama, jangan ada perburuan liar, nggak boleh. Ya, itu sangat merusak ekosistem alam. Merusak itu. Jadi kalau di sini selain menikmati dinginnya Girimane, bisa ngopi di sini, ngeteh di sini, bisa menikmati sayuran khas Girimane, bisa dilayani oleh putra-putra terbaik dari Girimane. Terus teman-teman juga bisa mendengarkan suara burung, ya. Bahkan kalau di sebelah timur sana itu masih ada monyet ya. Monyet ini monyet kecil, hitam-hitam itu loh. Jadi kalau masih ada monyet di sini, Pak? Iya, mau ngelihat persamaan wajah kita mungkin ada di sana. Tapi siang ya, kalau sore nggak ada. Oke. Gitu Mas Fajar. Jadi itu guys seputar Girimane Mountain Camp dari langsung ini informasi dari beliau Bapak Parno ini guys. Iya. Mendingan kita jalan-jalan lagi, oke? Oke, Mas Fajar, saya mau ajak jalan-jalan ke area ini ya. Oke, Pak. Pertama, Mas juga bisa lihat nih, ada ada sayur namanya? Sayur loncang ini. Loncang. Dan ini ada bunga, dan ini yang istimewa nih Mas. Saya siapkan namanya strawberry corner. Strawberry corner. Nah, ada di sini nih. Jadi nanti teman-teman yang berkunjung ke sini kalau mau lihat kayak apa sih pohon strawberry, buah strawberry secara langsung ya, secara langsung. Oke. Bisa dilihat. Terus juga teman-teman juga bisa lihat nanti di sekitaran sini banyak petani yang juga menanam sayuran, bisa dilihat di sini. Jadi ini luar biasa ya. Sangat luar biasa di sini guys. Gitu. Terus ini gazebo-nya kayak gini Mas. Jadi saya siapkan satu gazebo-nya untuk 3 orang, anak kecil 1, dewasa 2. Terus yang unik di sini Mas, bahwa kami karena ini kan ya semi syariah gitu ya. Oke. Jadi yang nginep di sini memang yang diutamakan adalah yang sudah berkeluarga. Jadi kalau untuk mohon maaf ya, kalau untuk yang kayak di sana-sana itu kita memang tidak bisa melayani. Ya, pokoknya yang ini harus jelas statusnya lah, kira-kira seperti itu. Karena juga salah satu permintaan dari masyarakat. Oke, Pak. Dan di sana ada musola Mas. Musolanya di sana. Tersedia juga musola guys. Jadi teman-teman yang pengen meditasi di sini, nginep di sini, sholatnya di sana, ya. Cuci mukanya bisa berkali-kali di sana, karena cuci muka dengan suding itu bisa menutup pori-pori. Iya. Mungkin kita bisa lihat dulu Pak ini Pak. Monggo. Yuk. Kita review guys lokasi vilanya. Ini mungkin nggak isi tadi kosong ini. Nah, ini Mas kebetulan ini kosong ya. Iya. Kali ya. Kosong. Nah, ini ada porsinya seperti ada meja seperti ini. Kursinya buat santai-santai sama keluarga. Nanti di sana buat tidur ya, kamarnya di sana kanan dan kiri. Di sana ada colokan listriknya. Di sana ada tempat cas handphone, ada senternya, ada termosnya, gitu seperti itu. Itu tadi guys, yang fasilitas ada di dalam kamar ini. Dan ini Pak, ini apa ini Pak? Kepodeng itu apa itu? Ya, jadi tadi kan saya cerita sama Mas Fajar ya, bahwa saya sudah menyebar beberapa burung di sini. Saya juga berharap nantinya ini kami juga akan membeli burung-burung yang rada unik, yang seperti zaman kecil kita dulu sering dengar suara podang, suara gladek. Mudah-mudahan ada yang mau menjual burung murah ke saya, nanti akan saya sebar di sini. Nah, nanti begitu udah mulai berkembang,
sesuai dengan misi kami. Kamar-kamarnya ada nama-namanya, ada kepodang, ada burung apa begitu, Mas. Jadi Mas seperti Fajar. itu, guys. Iya. Kita lanjut lagi jalan-jalan. Lanjut lagi. Ya. Mungkin dari Pak Parno ini Iya. di segala penjuru tempat GMC ini, Iya. adakah tempat favorit gitu? Kalau saya ya, Iya. kalau saya memang di sini nih Mas. Hei, Di sini, paling pojok sini. Saya paling suka setiap kali saya ke sini, saya nggak pernah lepas dari kursi yang paling ujung ini. Mas Yat ya. oke. Iya. Ini Jadi- guys, kita menuju tempat favoritnya Ya, Pak ini Parno. tempat favorit saya sini, Mas. Ini ikan asik kan. Nah, ini tempat saya. Oh, di sini. Moga Bu, saya enggak apa-apa Bu, monggo silakan. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Oke, jadi ini tempat saya duduk, Mas. Siapin 2 atau 4 gelas kopi. Gelas kopi. 1, 2, 3, 4, 4 orang ngobrol di sini. Di sini banyak saya ketemu orang di sini, Mas. Ini kalau boleh dibilang space-nya Pak Suparno Parnaraya di sini. Emang mantep banget guys, kalian bisa lihat itu view-nya secara langsung, Ya. detailnya. Ini juga pas banget ada kabutnya ya Pak. Ada kabutnya. Ya. Jadi suasana lebih sejuk banget gitu loh lihat itu. Betul. Nah, ini Mas, ini yang menjadi ikonnya sini ya. Sini kan seringkali muncul kabut. Kadang-kadang siang hari Mas muncul kabut Mas di sini. Oh. Ya, jadi di sini nggak bisa diprediksi bahwa siang tuh harus panas atau enggak. Pokoknya di sini toto dingin, kabut turun, toto gerimis gitu Mas. Emang cuaca di atas gunung itu labil gitu ya Pak Iya. itu ya Pak. Tapi yang jelas itulah kemurahan Tuhan, kemurahan Gusti Allah memberikan kepada umatnya ini segala macam bentuk wahana ya. Iya, iya. Ya seperti kayak ini ada gunung, ada segala. Nah, yang penting adalah bagaimana kita merawatnya, menjaganya. Sangat betul itu Pak. Iya. Di sini sudah saya tanamin ada beberapa pohon buah, Mas. Dan saya nanti di bulan Agustus tanggal 24 sama 26 itu akan mendatangkan rombongan 4x4 ya. Itu rombongan apa itu Off-road. Pak? Off-road. Off-road itu skalanya nasional. Oke. Akan masuk ke Girimane. Pimpinannya Omeja. Nanti schedule-nya dari Girimane nginep di atas sana dan di sini langsung kita menuju Serau Pacitan. Karena saya juga sedikit ada kerjaan di sana. Jadi Oh, iya. nanti nyambung kira-kira seperti itu Mas Fajar. Oke Pak, mantap banget. Nah, buat teman-teman yang mempunyai klub mobil atau klub apapun, kalian bisa banget datang ke sini. Iya, Nikmatin suasana di sini bareng teman-teman kalian, bareng keluarga juga bisa. Iya. Kita lanjut lagi Pak Lanjut lagi monggo. ke spot apa ini kita Oke, enaknya Pak? mungkin saya harus ajak teman-teman melihat ke sana dulu ya. Nanti Oke, muter ya Mas ya. fine, Oke, siap. Ya. Di sini ada satu gazebo Mas. Ini khusus untuk anak remaja laki-laki atau perempuan, tapi memang nggak boleh 2 jenis di sini, harus satu jenis. Contohnya iya, iya, misalkan perempuan semua, laki-laki semua. Ini bisa sampai 15 orang di sini. Wih, Ya, di sini, Pak? Ya, ini khusus untuk teman-teman yang hobi camping, yang memang betul-betul beliau pengen menikmati dinginnya ya harus di sini. Kalau di sini kan memang untuk personilnya untuk keluarga lah ya. Iya, Kalau iya, ini siap, untuk siap. rombongan gitu Mas. begitu guys. Iya. Nah, terus Mas juga bisa lihat kan di bawah ada tanaman kacang, ada Oh, iya, iya, sayuran ya Mas ya di sini. Nah, Jadi- ini yang banyak juga dipakai oleh teman-teman rombongan buat acara rapat-rapat. Tapi memang kita belum sambung ya masih terpisah. iya. Tapi di sini tempatnya. Gitu. Di sini tuh apa ya guys, suasananya udah nggak bisa dibeli di mana-mana pokoknya. Sejuk terus nyaman. Gimana ya, inspirasi itu kayak ada terus gitu loh. Jadi gini Mas Fajar, yang saya pahami teman-teman dari Wonogiri sendiri ya, ini kan masih merasakan hawa dingin itu masih belum terlalu terbiasa Mas. Kadang-kadang orang itu kesininya justru malah pagi atau siang. Salah, justru yang bagus itu kalau kesini tuh dari sore sampai besok pagi. Nah itu di sini aman. Ya Wonogiri itu aman, ya pemerintah kita juga luar biasa, keamanan kita di kecamatan Slogoima juga bagus-bagus. Artinya apa? Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan di sini. Oke, Jadi siap, binatangnya juga boleh dibilang hampir nggak ada, banyak binatang boleh hampir nggak ada. Oh. Terus kejahatan juga nggak ada. Jadi di sini sangat nyaman lah salah satu. Jadi seperti itu guys, di GMC ini Girimane Mountain Camp itu sangat terjaga keamanannya. Iya. Dari entah itu perbuatan oknum-oknum tertentu Iya. ataupun hewan buas. Iya. Anda sangat terjamin di sini. Malah yang ada kita menikmati
Kayak tadi ya satwa-satwa liar itu ya Mas ya. Oh iya. Kayak monyet, kayak burung-burung. Teman-teman yang nginep di sini paginya bisa nikmati gitu. Nah, terus di sini Mas, yang hebat lagi Mas Fajar. Di sini kalau nggak ada kabut ya, pagi hari jam 4:30 itu ada yang namanya sunset Mas. Sunset? Iya, adanya di pojok sana. Jadi kalau pagi-pagi sebaiknya habis sholat subuh langsung ngumpul di sini aja di pojok sini. Ah gitu. Memang gitu, komplit banget di sini guys. Ini Mas, ini menurut saya hadiah. Hadiah dari Gusti Allah lah. Iya. Untuk Wonogiri terutama ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa ini. Iya, jadi ini stroberinya Mas. Ini dalam proses penanaman di sini. Ini nanti akan berbuah tentunya, tapi memang ini baru ditanam sih. Gitu. Strawberry corner itu gimana jadi itu? Jadi gini, pusatnya stroberi di sini, terpusat sini. Jadi kalau orang kayak apa sih pohon stroberi kan orang kan taunya cuma buahnya aja ya. Iya. Nah, kayak apa sih pohonnya itu buahnya. Jadi ini salah satu tempat untuk edukasi anak-anak, terutama yang masih sekolah. Kayak apa sih stroberi? Kayak apa sih pohon stroberi? Gimana sih cara tanamnya? Gimana sih cara pupuknya? Nah, yang hebat lagi Mas, di sini saya nggak boleh menggunakan pupuk kimia. Semuanya di sini menggunakan pupuk organik. Real organik guys. Nggak boleh itu ada namanya pupuk kimia. Sangat komplit banget guys. Kalian itu selain bisa berwisata, ternyata kalian juga bisa beredukasi. Gimana cara menanam, mencintai alam dan wah banyak lah pokoknya di sini. Dan situ guys, itu tempat pemandangannya. Kalau dari sini kita spot ada sayur-sayuran yang tadi dibilang oleh Pak Parno. Ada sayur terus pokoknya banyak, ada pisang juga. Terus langsung kita lanjut. Kalau di sana nggak ada kabut, kita bisa melihat kota Ponorogo, Pacitan, Purwantoro, Slogoimo, Wonogiri dari sini. Mantap banget. Kalau pas nggak ada kabut ya, terutama nanti malam ya jam-jam 7 itu udah luar biasa. Jadi wadang di mana-mana gitu, terang di mana-mana gitu. Jadi BTW di sini itu ketinggiannya berapa ya Pak? Saya belum cek langsung ya, tapi kemarin ada yang pernah ngecek itu sekitar 1.700 atau berapa gitu mdpl. Ya. Tapi suhunya di sini ekstrim. Kalau musim kemarau bisa sampai 13 derajat Mas. Tapi kalau musim hujan kayak gini ya antara 17 lah. Tapi kalau udah 13 memang orang-orang yang baru mulai kenal dunia dingin pasti masuk angin. Pak, kebanyakan juga gitu. Dulu itu kan waktu teman-temanku juga tak ajak ke sini tuh masih gimana ya, belum terbiasa banget sama hawa-hawa seperti ini. Tapi begitu sudah sering, kepengen lagi lah. Tuman terus AC gratis. AC alami guys. Ayo Mas, kita lanjut mana lagi Pak? Oke. Sangat ramai sekali di sini guys. Ya seperti inilah penampakannya kalau sore hari. Mas, kebetulan kan ini kan menjelang bulan menjelang Lebaran. Iya. Jadi teman-teman dari perantau itu banyak yang pulang sehingga saya sering mendengar kok di Jakarta itu. Pokoknya kalau aku pulang, aku mesti tahu Girimanik karena Wonogiri punya darah dingin kayak gitu. Nah, mungkin salah satunya jawaban dari itu semua gitu. Pun juga kalian wajib banget harus datang ke sini. Soalnya kalau enggak kalian bakal menyesal guys. Yuk kita ke sana yuk. Kita melihat lihat apa musolanya ya. Nah, ini ada pohon ini Mas, ada pohon kelengkeng juga. Kelengkeng ya Pak itu. Ini pun kami menggunakan pupuk organik ya. Enggak boleh pakai pupuk kimia gitu. Ya. Kita lewat mana? Mas Edi, ini mana Mas? Ini Mas, ini tiket masuk cuma 5.000. Oh iya. Tapi bisa menikmati sampai mau 24 jam orang nongkrong sini nggak masalah. Teman-teman, di sini tiket sangat murah meriah, suasana ini sangat mewah. Iya. Cuma Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Ya. Oke. Dan teman-teman kalau misalkan ya nggak mau, habis dari sini misalkan ya, aku pengen lihat ke atas sana. Itu ada tempat juga ya untuk ngadem di sana. Oh. Cuman memang jalannya agak ekstrim ya. Terutama kalau bagi yang baru masuk harus hati-hati dan ke sana tentunya ya harus jangan sendiri lah ya, kalau bisa ada temennya gitu ya. Masih proses pembangunan juga ya Pak ini Pak. Ya begitu. Yuk kita sana aja. Kita lanjut lagi. Ora sedeng iki guys. Iki kira sedeng iki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ini Mas. Oh iya Pak. Kenapa ini saya tanam di sini? Karena memang ini untuk edukasi masyarakat pengunjung ya. Jadi mungkin selama ini hanya taunya ini sayuran gitu ya. Sayuran. Apa namanya tadi Mas? Loncang. Loncang ya. Taunya di pasar ini loncang. Tapi bagaimana proses tanamnya? Ya, bagaimana cara merawatnya? Nah, ini kebetulan karyawan sini adalah putra daerah sini. Oh. Dan mereka punya basic memang sebelumnya adalah juga petani ya. Jadi dia nggak terlalu sulit untuk menanam seperti ini. Saya salut dengan warga sini lah kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu guys. Untuk kenapa kok di hampir setiap taman ini ada loncang? Itu beliau bertujuan untuk teman-teman yang belum tahu, kalian jadi tahu atau beredukasi di sini. Ya. Dan ini kalau buat makan mie ayam Mas, waduh dicabut satu, dipotong-potong ini langsung taruh mangkok Mas, aduh luar biasa. Mantep banget guys, dingin-dingin mie ayam. Iya. Oke, nah ini musolanya di sini. Oh ini guys musolanya guys. Pak, Bapak, izin setapak kan? Masalahnya sih setapak dong. Musolanya. Ini kami siapkan tempat wudhu Mas di sini. Oh iya. Tempat wudhunya di sini dan ini airnya air dingin ya. Bukan air panas, ini air dingin. Air langsung dari atas. Air langsung dari pegunungan. Kalau mau mengecilkan pori-pori muka itu cukup berwudu di sini dan berlama-lamanya buka di sini. Nah, ini musola ini juga unik ya. Semua terbuat dari kayu yang dihasilkan dari Wonogiri. Yang bangun juga anak-anak Wonogiri. Terus kontur bangunannya memang agak besar ya karena memang space-nya kecil. Tapi ini bisa dipakai untuk jamaah Mas di sini. Dan teman-teman, terutama teman-teman muslim yang biasa misalkan camping, menikmati udara dingin dan pengen berwirid atau zikir, di sinilah tempatnya. Ya, sangat enak sekali untuk mendekat kepada Tuhan di sini. Kira-kira seperti itu, Mas. Sunyi, sepi, dan berserah diri. Jadi kalau yang sudah punya keluarga sebaiknya cobalah datang ke sini, nginep di sini dan ibadah di sini. Minum kopinya di situ. Kita review kantinnya, guys. Ya, yuk kita ke sini yuk. Nah, ini ada seru, Mas. Oh, ini seru juga. Memang kami konsepnya alami. Mau ke sini? Boleh ini, Pak. Oh, ini Resto Girimane ini, guys. Nah, Resto Girimane. Dan yang masak semua adalah putra-putri dari Girimane. Putra-putri Girimane, semua original teste Girimane. Dari bangunan, bahan makanan, pokoknya semua Wonogiri men. Ayo masuk. Oke, Pak. Ini kebetulan ada acara bukber, Mas. Ada acara ini teman-teman kalau mau lihat ya, ini semua dihasilkan dari Girimane nih. Ada tomat, ada sayur-sayurnya ini dari Girimane semua ini. Ya, ada kentang, ya. Terus ayam juga ayam dari sini. Ini soto ayam, Mas. Nah, ini saya nih. Oh, ini Bu Endang nih. Bu Endang adalah general manajernya grup Parnaraya. Nah, ini ala desa. Ini ala desa. Ini sayur ada saisim ya. Saisim ya biar nih. Iya. Saisim. Banyak banget, Boy. Komplit. Ini dapatnya belum keluar. Oh, nah, yang lebih hebat lagi Mas Fajar. Iya, Pak. Di sini ada namanya cincau. Cincau. Bu, namanya apa? Janggelengan ya? Janggilan ya? Janggilan. Ada cincau janggilan. Nah, teman-teman yang belum pernah ke Wonogiri menikmati cincau janggilan, silahkan datang ke Girimane. Jadi cincau ini memang cincau alami, tidak ada bahan kimianya, ya. Yang buat juga putra daerah sini, dan pohonnya janggilan itu diproduksi di sini di wilayah Wonogiri juga gitu. Teman-teman yang kepo, janggilan itu asalnya dari apa toh? Prosesnya gimana? Kalian bisa datang langsung ke GMC. Ya. Ada kado silang nanti. Oke. Yuk kita sekarang ke sana, yuk. Kita atau mau lihat sini? Apa? Mau lihat sebelah sini? Oke, boleh. Nah, ini Mas Fajar, ini teman-teman kalau ke sini kami siapkan menu ya, Mas ya. Jadi menunya memang menu ya ala daerah ya, ala daerah sini. Iya. Sehingga sehingga tidak asing lah untuk lidah orang Indonesia kira-kira seperti itu. Menunya juga sangat kearifan lokal. Ya. Oke. Ayo Mas Fajar, kita ajak ke sini. Ini ada patung nih, yang patung khusus nih, patung fenomenal ya. Ada patung fenomenal, guys. Kayak apa itu? Kalian penasaran? Ikutin terus saya. Mau dari mana ya? Mas, ini motor siapa Mas ya? Di sana ya? Terlalu
Oke. Nah, Mas Fajar, Iya, Pak. ini adalah patung fenomenal Oh iya yang ini. baru ada di Wonogiri satu-satunya. Jadi ada patung jerapah. Gimana nih Pak sejarahnya kok di Girimani kok ada patung jerapah ini? Ya, memang di Wonogiri nggak ada jerapah ya Mas ya. Iya, Ada kan di luar negeri sana ya. Tapi saya pengen mengedukasi lagi kepada para pengunjung, terutama anak-anak kecil yang masih sekolah itu ya. Ya biar tahu lah kira-kira walaupun bentuknya patung, jerapah itu kayak apa sih? Tingginya seperti apa sih? Seberapa sih gitu kan? Nah ini kebetulan yang bikin patung pun juga anak Wonogiri Mas. Anak Wonogiri lagi guys. Jadi bangga ya teman-teman dari Wonogiri. Kalian ya. harus bangga Orang jadi anak Semuanya Wonogiri. bisa loh. Wah, tuh dia tuh. Keren banget kan? Jadi beliau juga sangat gimana ya guys? Minded banget di Wonogiri. Open minded banget di sini. Ya. Edukasi itu nggak dari cuma tanaman dan sebagainya, ternyata kita juga tahu. Ya. Seperti ini loh adik-adik, kalau jerapah itu gambarannya seperti ini tingginya, terus body ini itu seperti ini. Seperti ini juga bisa. Jerapah lagi bunting nah ini. Jerapah bunting ini. Ya, jadi itu Mas, saya mau sedikit cerita boleh? Boleh Pak. Jadi kalau cerita orang Wonogiri ini bukan pamer ya, tapi Iya. boleh lah agak sedikit memperkenalkan diri ke orang-orang di seluruh Indonesia karena kami punya sahabat di seluruh Indonesia. Oke. Jadi orang Wonogiri ini luar biasa ya, ada pengusahanya, ada Iya. pejabatnya, perantaunya ada di mana-mana. Yang terkenal adalah bakso dan mie ayam. Mie ayam, Ada sate kambingnya, ada sotonya. Iya toh, bahkan banyak tenaga-tenaga profesional di bidang pembangunan, di bidang properti. Banyak sekali putra-putra dari Wonogiri ini yang dulunya kenek jadi tukang, Iya. tukang jadi pemborong, ya, jadi pengusaha. Dan saya tahu persis orangnya di mana-mana saja itu saya tahu persis. Bahkan bisa menorehkan tinta emas di kota besar seperti Jakarta. Proyek-proyek besar Jakarta terandata yang handle adalah putra dari Wonogiri. Mantap Bangga lah ya banget. dengan Wonogiri ya. Kalian harus bangga jadi anak Wonogiri guys. Iya. Multi talent. Multi dan nggak isinan Mas. Enggak isinan. Nggak isinan ya, pokoknya semangat. Jadi kalau orang dari Wonogiri itu ulet-ulet, ya, rajin-rajin. Makanya zaman Pak Bupati Beguk itu kan disebut Wonogiri sukses. Iya. Itu nggak ada salahnya itu. Enggak ada Bener, salahnya, itu? bener. Emang untuk menuju sukses itu kita harus ada proses ya. Step by step untuk mencapai ya setitik demi titik. Ya, Pokoknya pemikiran itu harus zero mistake itu. ya. Oke, kita lanjut lagi deh Pak. Oke, yuk. Kita ketemu sini. Nah, tadi belum disyuting ya ini ya? Belum. Nah, ini. Nah, Ini, Mas, ini bentuk jerapahnya. seperti ini guys, bentuk jerapah. Jadi kenapa jerapahnya 3? Ya. Saya juga pengen mengedukasi bahwa jerapah itu juga beranak, bersuami, beristri. Nah ini jerapah iya, iya, laki-lakinya, ini perempuannya kita seperti itu. Ini anaknya Mas. Kira-kira. Kenapa anak di tengah? Bentuk kasih sayang seorang Oke. ibu pun juga bisa terlihat dari sini ya. Jadi jerapah itu bisa ngomong anaknya juga. Sangat filosofis sekali, Bung. Ternyata seperti ini. Untuk adik-adik, jerapah itu mempunyai hasrat berkeluarga. Ya, betul. Juga beranak juga dan juga saling mencintai. Seperti ini edukasinya. Mantap. Oke. Kita lihat apa lagi Pak di sini? Mungkin teman-teman ingin tahu toiletnya kayak apa sih gitu ya. Yuk, Oh kita ya, ke sana. yang kepo toiletnya kita kepoin. Mbak Dewi, suruh nyalain dong Mbak Dewi, suruh nyalain dong. Nah, Mas Fajar ya, Oh, iya. saya ajak ke toilet karena banyak pengunjung juga yang belum saya jelaskan kenapa toiletnya harus di luar gitu ya. Karena memang glamping ya begitu. Nah, sebelumnya sambil uji nyali ya ketika malam hari yang mau kencing keluar pakai senter gitu ya. Kayak di kampung gitu. Nah, tapi terang di sini, nggak ada gelap-gelapnya di sini, terang. Oh, di sini guys. Jadi Yang tempat tulisan. ke bawahnya Toilet kamar mandi. di sini. Masih ada suara guru kan? Ah, itu hilang kan? Lo itu. Oh, Tuh. tuh. Hilang tuh Mas. Mungkin ini dari sekian dari satu yang ada sebar mungkin Pak. Betul. Nah ini dari sini aja Mas ya. Mm. Nih teman-teman nih kalau mau lihat mau dengerin suara burung nih masih ada nih. Tuh. Lihat teman-teman. Tuh. Sangat alami sekali. Tuh.
Jadi kita mendengar suara burung itu jangan di kandang. Mendengar suara burung harus di alam. Harus di alamnya. Benar, gitu loh. Nah ini Mas, toiletnya seperti ini. Oh seperti ini guys toiletnya. Ada 8 toilet di sini ya. Jadi ini kalau ada yang bawa anak kecil, kita siapkan air panas pakai termos, pakai dimasakin ya. Memang saya tidak menyiapkan water heater ya, tapi kita siapkan air panas ya, karena pengen hemat daya juga sebetulnya. Dan sebenarnya ini tantangan. Orang masuk sini jangan bilang dingin, memang tempatnya dingin. Kalau perlu uji nyali jam 12 malam mandi air dingin di sini. Wow, itu sip banget itu. Jadi gimana ya? Ini itu seperti solusi nek teman-teman itu pengen naik gunung tapi takut. Maksudnya karo alam liar belum terlalu beradaptasi. Kalian bisa banget beradaptasi di sini dulu. Ya, bahkan gini ya, ini ada salah satu ya orang yang pernah datang ke sini. Ya. Dia itu punya penyakit apa ya, kayak gampang masuk angin gitu, Mas. Oh. Ya, karena mungkin selama ini kan dia hanya di hawa panas, masuk ke sini, dia sengaja mungkin jam 11 atau cerita, 11 malam dia tidur sini, dia mandi di sini, dia siram kaki dulu, baru ke badan, baru ke kepala. Itu ternyata, Mas, itu bisa sembuh loh. Diterapi pakai air dingin. Habis memang disiram dingin, tapi ketika sudah disiram itu nanti awalnya agak rasanya agak hangat lah ya. Jadi suhu tubuh itu bisa mengkondisikan itu guys. Ya betul. Wih, buat teman-teman terapi air gunung itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, cuman aku nggak terlalu hafal. Kalian bisa lihat di YouTube. Ya, dan teman-teman ya kalau mau lihat di grojokan sana ya, di sana tuh ada loh. Ya. Oh ya. Di sini Giriman itu katanya juga ada gerojokan ya Pak ya? Ada beberapa yang bisa dikunjungi. Bahkan tidak sedikit ya, sebelum pandemi banyak orang ke sana, tapi belakangan karena pandemi mungkin masih dibatasi. Tapi ini semoga setelah booster ya, ketiga ini saya rasa pemerintah juga sudah bisa mengizinkan orang untuk masuk ke sana. Jadi nikmati Wonogiri, ada daerah panasnya, ada daerah dinginnya, ada daerah pantainya di sana. Oke. Ya. Luar biasa pokoknya. Sangat komplit sekali guys. Itu tadi seputar dari GMC Giriman Mountain Camp. Oke teman-teman, itu tadi tentang seputar dari GMC Girimani Mountain Camp. Dan beruntung banget kita bisa ketemu langsung sama ownernya, beliau Bapak Suparno. Jadi GMC ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Parnaraya Group. Dan saya Slamet undur diri, dan CTD Jendela Budaya Nusantara, CTD jangan lupa bahagia, dan aku mulai selur. Itu mobilmu kuwi. Ora kena dibuka iki. Mobilmu. Itu mobilku to. Ngepit mlaku-mlaku. Sepurane.